Oke, kalau itu kita mulai aja. Selamat siang teman-teman semua. Salam astronomi. Selamat siang Kak, salam astronomi. Eh, oke, jadi hari ini lumayan sepi ya. Tapi nggak apa. Jadi ya hari ini kita masih sama ya, menjelajah ke tempat astronomi lagi. Cuman hari ini nggak di Eropa ya, tapi di Amerika, ya Amerika Selatan gitu. Dulu sebenarnya udah pernah ya. Dulu teman-teman masih ingat nggak apa pas apa namanya? Dulu kita ke Amerika Selatan tuh membahasnya situs tempat-tempat apa? Namanya masih ingat nggak tuh? Yang terkenal tuh. Pokoknya di Amerika Selatan tuh ada tempat apa gitu. Dulu kita pernah bahas tuh. Kalau nggak salah dua deh. Aztec itu ya Kak? Apa? Piramida, piramida apa kan ya? Piramida Aztec itu. Piramida ya. Piramida kuno itu ya. Teotihuacan apa? Namanya Castillo. Kukulkan. Atau kuil kukulkan. Sama satu lagi yang di Argentina. Kok Argentina sih? Kayak kalau nggak salah tuh di apa sih? Ya Argentina nih. Kalau nggak salah. Apa namanya? Hah? Murica Selatan maksudnya? Maksudnya gimana sih, Den? Murica Selatan tuh apa itu? Oh, pelesetannya pelesetannya Amerika. Oke. Aku nggak ngerti ya. Jadi nggak ya nggak ngerti aku. Ya pokoknya itu ya. Dulu kita pernah ke Castillo sama ke Machu Picchu ya. Jangan lupa itu. Pernah ke Machu Picchu kita. Dan sebenarnya di sana masih ada banyak lagi tempat astronomi lainnya. Ya, ya secara sih mirip-mirip sih. Ya batu-batuan gitu. Terutama pas aku kemarin baca yang dari Meksiko itu ternyata banyak, lumayan banyak gitu tempat astronomi. Jadi kayaknya sih kalau aku lihat ya persebaran ya situs purbakala yang terkait sama astronomi itu kalau nggak di Eropa ya di Amerika bagian selatan gitu ya. Kalau aku lihat paling banyaknya di Asia kan dikit, Afrika dikit juga, Timur Tengah bahkan ya dikit banget juga ya, hampir nggak ada. Australia ya cuma tiga ya kalau kita dulu. Antartika jelas nggak ada. Amerika Utara kalau aku lihat atau Amerika Serikat tuh ya daerahnya. Ya lumayan sih ada beberapa sebenarnya. Cuma tergolong biasa aja. Jadi yang paling aku itu sih kayak sih Amerika Selatan sama Eropa tuh yang paling banyak ya. Tuh. Soalnya kan yang mirip-mirip juga ya mereka. Oke, jadi hari ini kita akan pergi ke tiga tempat lagi. Yang pertama ini ya. Kalau kalian udah baca judul posternya masih kan nggak? Judul poster kita minggu ini. Belum aku. Nggak lihat judulnya ya pasti. Ya judulnya itu pokoknya itu Stonehenge. Bentar. Judulnya itu eh bentar. Stonehenge di dalam Amazon. Itu di dalam Amazon kok pokoknya di hutan Amazon. Ya jadi hutan Amazon kan udah pasti ya, apa namanya, nggak usah aku jelasin lagi, udah pada tahu ya pasti. Dan bagaimana misteriusnya dia hutan itu di cerita-cerita fiksi juga udah ada ya banyak. Cuman siapa sangka di situ ya di dekat hutan itulah pokoknya itu ada tempat astronomi berbentuk batu-batu kayak gini juga. Ya siapa sangka ini ya. Tuh, bahkan di hutan selebat itu pun ada. Jadi ya ini yang kita lihat sekarang. Nama aslinya sih bukan Stonehenge Amazon ya pasti. Nama aslinya ya ini Park 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 Parku Parkyu Ark ya itu lah pokoknya ya. Ya, pokoknya bahasa apa namanya? Bahasa Brazil ya berarti.
Bahasa Brasil, aku nggak bisa baca ya. Pokoknya ini, atau disingkatnya itu ada apa ya? Ada kodenya pokoknya, cuman nggak usah ya. Ya jadi ini tuh terletak berada di negara bagian apa namanya ya? Dekat kota Calcaine, Brazil. Dibangunnya itu 500 sampai 2000 tahun yang lalu ya. Dan itu eh ya pokoknya itu udah kuno pasti. Nah, si situsnya ini ditemukannya sama orang setempat ya, oleh bapak-bapak namanya Pak siapa nih? Pak Leilson Camelo da Silva. Ya, ini kayaknya si apa orang yang lagi duduk ini ya. Oh, nggak salah. Jadi, duh, bentar. Sebentar ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Nah, si Stonehenge Amerika ini, tadi punya Stonehenge Amerika ya, biar lebih gampang. Itu apa namanya? Eh, mana sih? Apa namanya itu? eh jadi apa namanya itu kalau dibandingin sama Stonehenge yang asli dari Inggris ya, itu apa namanya jauh lebih apa namanya? Jauh lebih muda ya daripada Stonehenge yang di ini Amerika. Stonehenge Amerika ini, Stonehenge Amazon, sorry. Stonehenge Amazon. Kalau Stonehenge yang Inggris ya, itu kan usianya antara 3.000 eh ya antara 3.600 sampai 5.000 tahun ya. Usia Stonehenge yang asli di Inggris. Ini kan baru dibangunnya 500 sampai 200 sampai 2.000 tahun yang lalu. Jadi ya palingan palingan baru berusianya 4.000 tahun ya. Tuh. Nah, jadi cerita dari ditemukannya si Stone Amazon ini lumayan unik sih. Jadi si bapaknya tadi, si bapak Leson ini tuh lagi eh, menebangi pohon-pohon di Amazon ini untuk dijadiin tar, untuk jadi pada rumput. Karena dia tuh peternak ya ini. Terus akhirnya tiba-tiba ketemu ya ada kumpulan betul-betul kayak gini. Ketemu secara nggak sengaja. Tuh. Nah, jadi si Stone Amazon ini hubungan sama astronomi itu dia tuh nandain titik balik matahari musim dingin ya. Jadi kan ada beberapa batu di sana. Pas titik balik matahari musim dingin, pas matahari ya di belahan bumi selatan ya. Salah satu bayangan batunya itu bakal nggak keliat gitu. Karena mataharinya berada tepat di atasnya gitu. Gitu. Terus selain itu apa ada yang menduga juga Stone Amazon ini juga membantu menentukan fase bulan ya. Gitu, dan juga siklus apa namanya siklus tanaman, kapan waktu nanam, kapan waktu panen gitu. Nah, di sana itu juga ada kayak gini ya. Ini kalian tahu nggak ada yang aneh dari sini? Ya ke circle ya kak. Ya kayak crop circle gitu. Iya. Ini ya, kalau aku baca sih ini juga apa nama itu? Pokoknya itu di hutan hujan Amazon ini ditemuin juga ratusan ukiran tanah kayak gini, ukiran tanah. Pokoknya itu terlihatnya kayak lingkaran Stonehenge ya. Kalau namanya sih geoglyph namanya ini, geoglyph gitu. Dan ada lebih dari 450 buah link kayak gini. Tuh. Ya, kenapa dibuat kayak gini ya jelas nggak tahu ya. Masih menjadi misteri juga. Tuh, jadi tapi yang jelas dengan adanya Stonehenge Amazon dan geoglyph ini itu katanya itu membantah dugaan bahwa hutan Amazon itu nggak pernah tersentuh manusia. Kan ada banyak orang yang menduga bahwa hutan hujan Amazon saking lebatnya, saking menyeramkannya,
Tidak ada orang yang pernah masuk ke situ. Tapi kalau nggak ada orang masuk ke situ, terus siapa yang ngebuat ini? Kan nggak mungkin hewan toh yang ngebuat. Apalagi alien ya jelas udah itu gak usah kita ngomongin lagi ya. Jadi pasti ini ada manusia yang pernah tinggal di dalam situ zaman dulu. Cuman kemanakah mereka pergi nggak tahu juga. Tuh. Oke. Nah, oke. Nah, terus kita lanjut lagi ke ini nih. Ini tadi setelah dari Brazil kita langsung cus ke Guatemala ya. Guatemala juga di Amerika Selatan ya. Nah, ini sebenarnya ini pernah aku singgung sedikit dulu pas ngebahas tentang kuil kukulkan si piramida Castillo ya. Makanya ini mirip-mirip, cuma bedanya ini namanya Tikal ya, Tikal gitu. Ini reruntuhan yang dibuat oleh bukan reruntuhan, bangunan yang dibuat oleh suku Maya ya. Kalau tadi kan nggak tahu ya siapa yang buat si piramid Stonehenge Amazon. Kalau si Tikal ini oleh suku Maya ya jelas ya. Tuh. Ini terletaknya di tengah hutan Guatemala ya. Dia situs apa nama tuh udah bisa bilang reruntuhan ya. Sebenarnya nama lengkapnya si Tikal ini, ntar aku agak lupa. Eh, Taman Nasional Tikal, ya Taman Nasional Tikal aja gitu. Luasnya sih lebih dari 576 km persegi ya. Dan di sana itu ada apa ya? Ntar ada 5 kuil gitu, 5 kuil yang gede. Apa namanya itu? Bentar. eh Bentar ya guys. Nah jadi si kuilnya itu eh apa namanya itu kuil tertingginya itu kuilnya diberi kode kuil 4 ya. Tingginya itu 65 meter. Tinggi ya. Tuh, ini kan kelihatan di belakang kan ada hutan. Tuh ada kuilnya nongol gitu. Nah, Sukuma itu diduga itu sudah tinggal di Tikal sekitar tahun 900 sebelum Masehi ya. Dan kota ini sebenarnya kota ya, bisa dibilang kota kuno. Kotanya ini dulu kan sempat terhilang ya, lost gitu. Dan ditemukan kembali oleh penduduk setempat pada tahun 1848 saat ada tur gitu ke sini. Nah, tuh. Jadi eh, apa namanya tambah sedikit aja kalau kota Tikal tuh itu menjadi salah satu kota terbesar dan terkuat ya di dalam peradaban suku Maya. Karena kan suku Maya dulu kan punya banyak kota. Ya kayak kita lah sekarang lah ya. Gitu. Nah, kota mereka yang paling kuat itu Tikal. Makanya disebut ibu kota suku Maya itu Tikal ini. Gitu. Ibu kota suku Maya ada ya. Terus selain di Guatemala, mereka juga menempati Meksiko dan juga Belize Utara ya. Nah, apa nama itu? Selama ya waktu yang cukup lama, pokoknya itu ibu kota Tikal ini pusatnya si Maya. Itu aja singkatnya, pusat pusat kegiatannya suku Maya ya. Nah, cuman kan lama kelamaan itu kotanya ini menjadi satu apa lambat laun menjadi kota mati gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi katanya karena perang, kelaparan dan juga wabah ya. Juga jadi akhirnya suku Maya itu pada hilang, terus kotanya itu ya terlantar gitu, terbengkalai. Oh. Terus sekarang akhirnya jadi ini ya, apa namanya situs warisan dunia UNESCO masuk ke situ. Nah uniknya yang kita lihat sekarang ya, struktur yang kita apa namanya eh bukan kena bom atom, bukanlah jadi bom bom atom di Jepang kok masa nyasar sampai ke Maya. Kalau udah sampai ke Maya ya batunya hancur lah itu semuanya. Ada aja nggak kena bom atom ini ya. Oke. Nah, tadi aku mau bilang kalau si kuil-kuil yang kita lihat sekarang ini itu
apa namanya belum keseluruhan dari kota Tikal. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau aku baca ya, ya yang saat ini kita lihat tuh baru sekitar 30% dari struktur Tikal seluruhnya. Jadi struktur 70% bangunan-bangunan di kota Tikal ini masih tersembunyi dalam tanah gitu. Jadi Berarti beneran, berarti kenapa? harus digali dulu ya, Kak? Berarti harus Iya, digali dulu ya? jadi beneran kayak ada kota di bawah ini, di bawah tanah ini. Ya, keren sih ini ya, di Tikal ini. Suku Maya emang, menurut aku sih sukunya keren ya. Suku Maya sama suku Inka itu. Kenapa mereka apa namanya, nggak collab aja ya? Collab buat bangunan gitu. Ya, jadi tadi, nah hubungannya sama astronomi ini sih. Jadi dari puncak kuil Tikal ini atau piramida Tikal ini, para astronom suku Maya itu bisa melacak pergerakan Venus ya dan semua planet lain yang bisa terlihat dari situ. Mereka nggak lebih ke arah planet ini ya. Itu jadi mereka tuh menggunakan perhitungannya itu, perhitungan yang mereka lakukan itu digunakan untuk membantu apa sih lah itu melengkapi kalender mereka ya. Dulu pas bahas tentang Kukulkan, Kasilo, itu aku pernah membahas tentang kalender mereka yang terdiri dari kalender 260 hari atau Zolkin ya namanya. Nah, kalender mereka itu digabung dengan kalender matahari kita yang 365 hari. Itu untuk ya pokoknya mereka itu punya kalender sendiri ya dan rumit pokoknya. Pokoknya ya untuk membantu eh apa sih melengkapi kalender mereka itu yang rumit. Yang kalau kalian masih ingat sebenarnya kayak gear-gear gitu ya. Genetika. Oke, setelah dari Tikal kita langsung ke sini. Ini ya ini batu lingkaran batu biasa sih. Namanya sih ini Infernito kayaknya bacanya. El Infernito atau Taman Arkeologi Monquira ya. Atau kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadinya Little Hell atau neraka kecil. Namanya ngeri sih ya. Gitu. Padahal nama nama sananya keren loh, El Infernito atau Infiernito. Ternyata artinya ngeri. Jadi ini adalah sebuah taman yang memiliki dua baris batu dari 36 batu berdiri ya, kayak menhir gitu. Katanya digunakan untuk upacara sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Dan dibangunnya itu oleh ini namanya Muisca ya. Muisca itu, bentar, itu sebuah ya peradaban gitulah ya, yang hidup tuh antara 600 sampai 1600 Masehi. Ya, Masehi ini ya. Oh, sebenarnya nama resminya ya, nama resminya itu Taman Arkeologi Monquira, nama resmi. Cuman 5 abad lalu diganti jadi El Infiernito ini. Nah, ada yang tahu nggak alasannya kenapa nih? Coba aku kasih tebakan. Kenapa diganti jadi El Infernito yang namanya lebih mengerikan daripada ya Taman Arkeologi Monquira? Malah diganti jadi nama yang ngeri gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya simpel Ada sih. kuburannya ya, Kak? Salah sih, bukan karena kuburannya. Dimitri mau Bakaran. apa? Bakaran bukan, Kak? Apa? Kebakaran? Bakar orang. Bakar Bapak sudah orang? Hampir bakar lah, hampir, orang. hampir, hampir. Ayo Dimitri mau itu menebak? Menebak? Eh, nggak tahu. Tahu. Oke, yang lain oke deh. Sebenarnya sih simpel sih karena diduga tempatnya ini digunakan untuk tempat penyembahan berhala gitu. Pokoknya itu apa namanya itu ya, ya nyembah setan lah istilahnya gitu. Makanya ya disebutnya Little Hell, neraka kecil gitu. Nah sih kalau dari tempatnya, dari kalau aku lihat tempatnya sih nggak gitu ngeri sih, biasa-biasa aja sih. Soalnya kalau ada apa namanya pocong-pocong di situ lagi ya, Kak. Apa? Kalau misalnya ada hantunya nakal gitu baru ya. Nah itu kalau masalah hantunya ada di sana atau enggak ya aku nggak tahu ya itu. Ya jadi pokoknya itu tempatnya ini terkait sama astronomi juga.
Jadi di sini kan ada beberapa tiang ya, atau pilar, atau ya batu berdiri gini. Terus ada apa? Sorry, ada pilar utamanya. Aku nggak tahu nih ya pilar utamanya yang mana. Cuman di situ ada disebut kalau tiang pilar utama dari si El Infernito ini ngarah ke arah terbitnya matahari pas equinox. Ya pas equinox ya. Jadi pas yang zona sama Amazon pas titik balik matahari musim dingin, Tikal itu planet ya. Ini pas equinox gitu. Terus satu lagi juga digunakan ini untuk memprediksi ya musim equinox dan titik balik matahari ya untuk menentukan waktu bercocok tanam gitu. Saya sih gitu. Ya kayak gini lah gambarannya. Ya bentar. Ini tadi aku belum nyebut nama tempatnya ya. Bentar. Tikal tadi kan di Guatemala, zona Amazon di Brazil. Oh sorry, si El Inferno ini di Kolombia ya. Aku belum nyebut tadi. Sorry, di Kolombia ini. Ya Kolombia masih di sana, Amerika Selatan. Ya gitu. Jadi ya kita sudah selesai coba jalan-jalannya hari ini ke tiga tempat dulu aja. Ya nanti berarti untuk nextnya ini kita masih ternyata masih akan ke Amerika Selatan ini ya. Soalnya kalau aku dilihat ya sih Amerika Selatan banyak juga tempat astronomi menariknya. Biar nggak Eropa juga ya. Nanti kita juga lain kali akan sekali lagi ke Asia. Ternyata Asia juga masih ada beberapa lagi yang belum kita bahas gitu. Dan lumayan menarik ya. Nanti kita nanti akan ke Asia lagi nih daerah kita ya. Oke, ada yang mau bertanya? Hah? Apa nih Jidun? Kalau kalau Kolombia yang lain udah meledak. Wah, oh ngerti sih. Kalau ko Kalau Kolombia, ya maksudnya. Kalau O-nya jadi U kan maksudnya. Iya. Oh iya ya. Oke, kalau bentar, bentar aku cek dulu. Is. Ya, kalau Kolombia itu nama pesawat ulang-alik ya. Sorry, mana sih? Kalau Kolombia kan nama pesawat ulang-alik ya, tapi kalau Kolombia nama tempat ya. Ya, bentar ya. Hampir salah juga ini ya. Ya kemarin, tapi ya jangan balik ya. Aku juga kadang-kadang sering kebalik juga. Mau nyebut Kolombia yang tempat, cuman kadang Kolombia. Kalau Kolombia itu pesawat ulang-alik ya. Oke, ada yang mau bertanya nih, teman-teman? Ya, kasih minimal kasih satu pertanyaan dong. Kira-kira itu apa sih namanya? Si suku Mayanya datangnya dari mana itu? Datangnya, Iya, oh, datangnya dari mana ya? Wah, ini masalah sejarah sih ini. Datangnya dari mana? Suku Maya. Kurang tahu juga sih di misalnya suku Maya kita harus tahu dulu sih suku Maya itu keturunan apakah suatu keturunan suatu suku tertentu. Ya harusnya sih iya ya harusnya. Kalau udah tahu keturunan dari suku mana gitu, kayak kita bakal tahu nanti kira-kira mereka datang dari mana. soalnya kan Amerika itu terpisah sama yang lainnya. Jadi gimana bisa ke situ gitu manusia? Kan dari Oh, kan manusia teh. ya terpisah. Kalau masalah terpisah, ya itu mungkin kan dulu kan kita kan pernah kalian tahu kan dulu ada teori yang bilang kalau seluruh daratan itu pernah menyatu dulu, tahu kan? Iya, tapi itu Nam-
Sebelum manusia Oh ada. ya, sebelum manusia ada ding ya, Pi, ya. Ya mungkin pas itu manusia belum ada. Mungkin pas itu manusia udah adanya pas zaman Sukumaya ya, zaman Sukumaya itu udah ada yang bisa nyiptain kapal kan mungkin. Mungkin itu ya, jadi mungkin bisa menjelajah gitu. Mungkin loh ya, aku soalnya kurang ngerti juga nih asal usul Atau Sukumaya. mungkin mereka dari Polinesia. Apa? Mana? Atau mungkin mereka dari Polinesia. Polinesia itu bukannya di Eropa. Oceania, habis itu Indonesia sama Filipina gitu. Oh, di Ya Oceania. kan memang terkenal Polinesia. Orang-orang Polinesia itu jago Oh itunya ya, berlayar ya. berlayar. Mungkin dari situ Polinesia. Ya, Ke boleh sih itu. Madagaskar aja sampai. Iya ya, itu aku kayaknya pernah dengar sih itu tentang berita itu. Polinesia. Itu negara atau kota itu. Wilayah. Wilayah ya. Ya, oke, tadi oke, apa eh, bagus sih pertanyaan tadi Sukumai dari mana, cuman aku nggak tahu ya masalah sejarah sih itu. Habis itu kira-kira itu batunya dari mana? Kalau batu dari mana sih ya dari situ aja. Ya paling diukir-ukir gitu biar jadi Oh. gini. Kalau batu-batu kayak gini sih kayak sih gampang ya ngebawanya, nggak kayak Itu stone. jalan setapaknya dibuat pada masa sekarang atau dari dulu? Jalan Jalan setapak. setapak. Oh ini. Iya. Oh, kalau ini sekarang sih kelihatan kelihatan banget sekarang. Terlalu apa kelihatan banget ya. Kalau dulu kayak sih orang zaman dulu kayak nggak akan ngebuat jalan setapak sih. Ini kan masalah keindahan aja ya, estetika gitu. Ini pasti orang sekarang, zaman sekarang. Itu kan udah ada pagar-pagar juga kan tuh. Pagar-pagar jauhan. Itu kan zaman sekarang dibuatnya. Tapi namanya agak keren juga ya. Iya, El Infernito. Coba nanti aku cari. Itu bahasa Kolombia. Kolombia tuh bahasanya apa sih? Kolombia atau ada Brazil? Katanya Spanyol. bahasa Oh, Spanyol ya? iya. Oh, Ya bahasa Spanyol ya? Spanyol, Kak. Padahal Spanyol kan di Amerika. Di Karena Amerika, kan di Eropa. pernah Di jajah ya Eropa. kalau nggak salah ya. Iya, Yang ngejajah Spanyolnya. bentar. Bentar. Spanyol mah Mana nih? ngejajah hmm, Spanyol ya? seluruh Amerika Selatan sama Amerika Tengah Oh, kecuali Brazil. baru tahu tuh aku. Nah, nih ada Spain. Habis itu Brazil dijajah sama Portugal. Habis Wah, itu sejarah suku itu. Mayanya mati semua sekarang. Iya. Soalnya itu penyakit-penyakit dari orang Ya, Eropa itu tersebar. Habis itu mereka juga dibunuh-bunuh. iya ada perang itu ya. Mm-mm. Ya, kalian lebih sering belajar sejarah juga ya. Kalau aku sama sekali nggak belajar Tapi itu ya, Bibi jadi nggak suka ngerti. si ibu kota Mayanya, si, Hmm, si si ibu kota suku Maya Tikal tadi kan? di Tikal. iya. Iya, bagus ya emang kotanya tuh kayak megah gitu loh, bangunan-bangunannya. Habis itu di tengah danau. Hah? Tengah danau? Tengah hutan? Iya, Maksudnya? iya memang si ibu kotanya itu di tengah danau. Jadi mereka Hah? itu Di pengen tengah? membangun ibu kota, tapi Ya. mereka itu pengen membangun ibu kota di mana mereka melihat ada burung elang yang membunuh itu apa sih namanya? Yang membunuh ular yang ada di kaktus. Spesifik Oh, banget jadinya. Habis oke. Terus? jadi di dekat danaunya. Jadi mereka ngebangun ibu kotanya di situ. Wow. Jadi ibu kota di Keren. danau. Wow, keren. Loh, berarti danaunya gede dong, danaunya itu. Ini kayak Iya semacam gede. pulau, kayak semacam pulau Tapi gitu. pas udah diambil alih sama orang Spanyol itu, Ya. danaunya itu ditutupin sama sama tanah-tanah Oh, gitu. makanya sekarang nggak kelihatan gitu. Berarti dulu Dijadiin deh. kota Berarti ibu dulu. kota Meksiko Iya. sekarang. Berarti dulu danau, wah gede dong danaunya berarti ya. Iya gede banget.
Jajanan lebih Danau Toba tuh. Habis itu Wow. bagus banget kalau mereka si suku-suku Maya itu membangun kotanya di sana. Soalnya kalau di Amerika dulu itu nggak ada kuda atau Ya. unta atau lama, jadi susah transportasinya dan suku Maya itu lebih jagonya transportasi di air. Oh, wow, menarik juga itu. Habis itu lebih efisien. Nah, sampai mereka membangun itu apa sih namanya? Eh, ap- hmm, kebun mereka di danau itu subur banget, Oh ya pasti ya di danau tersubur di sendiri. dunia, Apa? salah satu tersubur di dunia. Soalnya Wow. tanah yang ada di dalam danaunya itu subur banget. Ya pasti lah langsung deket langsung langsung danau langsung kan tuh Mm-mm. bawahnya ya bagus tuh. Habis itu nanti hasil pertaniannya dibawa pakai kapal yang itu lewat kanal. Jadi jalan Ada ibu kayak kotanya sungai gitu itu, kan, lorong gitu. ya jalan di ibu kotanya itu bukan jalan biasa, tapi itu mah air. Ya jadi dulu nih air nih. Iya. Jadi kalau mau pergi kemana-mana pakai kapal, Duh, berarti kayak proses kayak Venesia dong. bener. Wow, wah, aku nggak sama sekali nggak tahu loh ini. Atau dulu ini danau tuh, air loh ini. Kalau nggak pakai Wow. kapal ya nggak bisa sih Kak. Masa mau jadi anggang-anggang. Iya sih. Tapi menarik loh ini jangan jadi apa namanya mirip banget sama Venesia ini. Wow, tapi Iya. Ya ada miripnya. Tapi sayangnya udah ditutup danaunya. Iya. Tapi jadi sekarang kotanya suka kebanjiran. Hah? Maksudnya? Kan itu teh kotanya ada di danau. Iya, Danaunya itu dikelilingi oleh gunung-gunung. iya. Gunung-gunungnya itu kalau hujan akan langsung airnya akan langsung mengalir ke tempat rendah kan. Nah, Oh, sering ibu kebanjiran, kota iya. Meksiko itu jadi sering banjir Oh, iya, kayak iya, di ngerti, ngerti, ngerti. Bandung gitu. Iya, iya. Wow, makasih deh ceritanya Dimi. Aku sama sekali nggak tahu loh. Malah kamu tahu sejarahnya suku Maya. Mm-mm. Gitu. Tapi Dimi masih agak heran kenapa manusia bisa ke benua Amerika. Ya, itu sih nanti masalah. Ya, misalkan mungkin mereka udah buat perahu gitu, jadi udah tahu metode berlayar lah. Mungkin ya, Mm-mm. kan orang-orang zaman dulu kan ya bepergian juga pakai kapal kan. Iya, Ya, orang Belanda sampai ke negara kita da, kan juga karena pakai kapal kan dulu. iya. Sampai sekarang juga kalau transportasi pakai kapal itu itu 6 kali lebih efisien daripada transportasi di darat. Ini kayak kapal. Mm. Oh, ya kalau sekarang ya pastilah. Kan sekarang kan pulau-pulau udah pada pisah-pisah kan. Jadi ya pakai kapal pastilah. Mm-mm. Lebih efisien. Udah ada pesawat juga kan sekarang. Oke, wow, makasih Di ya. Makasih banget ya Dimitri ya untuk cerita sedikit cerita sejarahnya suku Maya ya. Oh iya kota kota sejarah etikal maksudnya. Mm-mm. Oh, Demi kamu rupanya ibu masuk kamu kotanya. ya aku juga seneng sih ini. Maksudnya eh jadi kamu kayaknya seneng sejarah-sejarah kayak apa namanya? Seneng sejarah-sejarah kayak gini ya. Iya Soalnya kalau memang. aku sih ya apa namanya belum gitu tarik ya. Suka sih, seneng aja sih. Gitu. Oh, sungai ya dulu apa danau ya maksudnya kayak gini. Nggak apa nggak habis heran aku. Ya suka tuh suku yang menurut aku sih hebat juga ya suku Maya ini. Ya suku Maya sama suku Inka itu. Oke, kalau gitu ada mau bertanya lagi atau ada yang mau cerita lagi kayak Dimi tadi, King Jaden atau apa namanya mau aku dengerin tadi cara bacanya El Infernito yang benar.
Aku pakai Google Translate nih. Boleh Kak? Boleh ya, coba. Aku gedein dulu. El Infernito. Coba. El infiernito. Apa? Bentar. El Infiernito. El infiernito. El Infernito. Loh, sama toh. Sama kayak cara baca, sama kayak tulisannya. El, sorry. El Infernito. El Infernito. Oke. Ya artinya juga kalau di bahasa Inggrisnya neraka ya. El Infiernito. Oh, gila neraka artinya. Oke, sama satu lagi. Ini mau aku translate juga nggak nih? Parkway ini mau sekalian nggak? Boleh Kak? Kue Ini arguello Brazil berarti ya. dos solsticio. Eh, bahasa Brazil tuh bahasanya apa sih? Spain juga, Spanyol. Ini bentar, ini bahasanya tuh bahasa Spanyol kan nih? Parkway ini. Iya nggak sih? Atau bahasanya lain lagi ini? Ada yang tahu nggak nih bahasa yang dari Brazil tuh bahasanya apa? Portugis, bahasa Portugis Oh, Portugis, oke. Atau Portugis, kalau enggak pakai Google Translate yang detect language aja Kak, lebih gampang sih. atau Latin. Latin. Ya, Oh ya mungkin juga sih. Eh, bentar. Coba aku tarik dulu. Portugis. Duh, Portugis itu gimana sih? Bentarnya aku agak lama jadi sambil nunggu ada yang mau nanya lagi atau mau nambahin. itu sekarang apa sih namanya? Kok ada kotak-kotak gitu? Lingkaran-lingkaran nih. Bukan garis gitu yang membagi-bagi gitu. Oh, ini ya tadi apa namanya termasuk dalam hieroglif tadi ukiran-ukirannya itu. Oh ya. Nah, ini dia. Oke, nemu kayaknya. Bentar ya, coba aku masukin dulu. Parkway. Aduh. Jan. Parkway. Bener kan? Parkway itu, ini kalau aku duga ya. Kalau dari dugaanku sih artinya itu parknya itu taman, arkeologinya itu arkeologi. Mirip-mirip aja. Dunya entah apa. Solsticio kan solstice ya. Kalau kayaknya dari dugaan aku. Bentar. Satu-satu dulu aja ya. Parkway-nya dulu. Parque. Oh, dengar ya teman-teman. Parque. Parque. Kedengaran. Parque. Parkyu, Parkyu, Parkyu. Oke, Parkyu. Terus yang, Latiu. aduh, bentar. Bentar ya guys, aku ngurusin ayamku dulu. Ada yang dia datang. Bentar ya guys, Ada yang apa? ayamku, sorry. Gimana cara menulis oh itu ya? Masalahnya dia berkokoknya kenceng banget. Ini harus aku keluarin. Oke, sorry tadi ar, arkue logico. Hah? Archaeological. Ya, archaeological kan bener kan? Kayaknya. Bentar. Sorry. Archaeological. Nih, Arqueológico. Z. Arqueológico. archaeological. Zito jadinya. Do. Bentar. Arqueológico. Bentar.
Oke, tadi arqueologico. Do kayaknya cuma do sih. Coba. Do itu off bahasa Inggrisnya. Ya, kata sambung ya. Do kayaknya sih ini. Ah, itu ayamku. Ya do. Sama aja. Solsticio. Nah, solsticio kayaknya sini bacanya. Solsticio. Solsticio. Solstice. Nah. Solstício. Hah? Solstício. Solstice. Hah? Solsticio. Kayaknya ada yang aneh. Solstício. Solsticio. Kok kayaknya ada tisionya ada yang beda deh. Solstício. Solsticio. Ciso. Tisio. Visio ya. Solsticio. Oke. Ya, sekalian belajar bahasa Portugal sama bahasa Spanyol tadi ya. Parkio, taman. Ada apa sih? Arqueologico, arkeologi. Dunya ya. Oh, Arqueologico. arqueologico. Ya, itu. Sama solstice. Yo, ada tadi ya. Solstice di balik matahari. Jadi kalau diartikan, ini adalah taman Sebenarnya juga lagi solstice. apa? Iya, sekarang kan sekarang udah lewat solstice dong. Solstice kan udah itu Desember kemarin. Bukan di fotonya. Oh, kayak sih ini ya, lagi solstice juga ini. Iya. Jadi kalau diartikan artinya taman arkeologi solstice titik balik matahari, ya kan? Park arkeologi, eh Park Archaeological of Solstice, ya pokoknya gitulah. Atau disingkatnya Stone Amazon, julukannya. Tikal, terus tadi si El Infierno, apa neraka. Iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya nggak nih? Enggak tahu. Oke, kalau nggak ada, aku kasih pertanyaan aja deh. Coba disebutin 3 tempat yang kita kunjungi hari ini. Kalau namanya ada yang sulit, sebutin julukannya aja. Atau artinya. Nah, sebutin 3 tempatnya. Kalau aku itu apa itu lah Kak? Ayo tadi artinya aja, kalau susah artinya aja. Sosis park. Solstice. Park. Oh, Tis. ya oke lah, sosis park boleh lah. Sini ya. Terus lanjut 2. Habis Taman itu neraka Kak. Apa? Jadi Gitu ada taman neraka lah. Taman Neraka. Ya neraka sih neraka doang sih nama aslinya. Ya neraka mini, neraka kecil, Little Hell namanya. Satu lagi. panas gak di situ? Hah? Panas gak di situ? Ya Di entahlah itu siapa namanya di Kolombia tuh cuacanya panas atau enggak aku nggak tahu ya. Ada Kalau satu lagi panas apa ya nih? enak Kak. Oh, Bisa makan. kenapa? Kalau di sana panas ya enak sih Kak. tropis. Kalau aku lihat sih kayaknya sih sejuk aja sih ya. Pokoknya kayak kita lah suhu cuacanya. Kan juga di belahan bumi selatan ya. Jadi ya palingan kayak kita lah cuacanya. Tuh. Kan ini kan nggak gersang juga kan. Pokoknya yang penting kan nggak segersang si Namoratunga kemarin tuh kan. Kalau Namoratunga mah udah tanahnya coklat. Tuh. Nah, ada satu lagi tuh, Ri. El Infiernito, Parque Arqueológico do Sosisio, ya tadi. Atau lagi apa? Ya satu lagi masa yang paling mudah loh ya. Apa ya Apa? Kak? Yang terus kayak bangunan-bangunan gitu kan. Yo masa lupa atau paling gampang loh. Nggak ada nama-nama anehnya bahkan. Boleh.
Masa lupa? Tadi udah dibahas apa namanya? Apa Lupa ya? enggak? Yang utama tadi loh yang kita bahas lama tadi panjang. Bahas sejarahnya. Masa lupa? Oh, tadi yang kita bahas panjang tadi. Maya, suku Maya. Padahal itu Dimitri yang nyeritain loh. Masa lupa sendiri? Bukan tolek. Bukan tolek di dan tolek. Dari mana tolek? Colek. Makin makin salah itu. Udah bener teh ya. Sabun colek. Apa? Sabun colek. Abu colek. Itu mah bahasa Indonesia, Jaden. Tole. Tole. Oh iya, masa ada lupa. Baru tadi barusan lu. Tanya udah bener. Masa apa ibu kota suku Maya? Tomat astaga naga. Tomat dari mana coba? Ibu kota suku Maya. Yang tadi Iya. kita bahas, Dimitri juga bahas. Jangan ceritain panjang lebar dulu. Masa ada lupa? Tompel. Itu mah apa? Tom. Siapa? Anjingnya siapa tuh? Bubu. Bubu toh? Masih inget banget aku. Ya, masa masa lupa sih. T-nya inisialnya udah bener pakai T. Dimitri lupa juga. Iya. Wah, gimana sih? Masa lalu masa yang paling gampang malah lupa. Namanya Tikal. Tiga. Iya, Iya, tiga. Tikal. Oke, Aduh, Tikal. Nah, Tikar. Ya, mirip-mirip lah. Oke, tadi ya. Dari tiga tempat ini, mana yang paling kalian suka? Coba aku tanya. tikal. Oke, Jaden paling suka mana? Apa? Nah itu sama juga sih kayak di Tikal. Aku Tikal juga sih. Alasannya kenapa? Jaden atau Dimitri? Soalnya lebih jelas gitu, bukan batu-batu doang. Nah, ya kalau Jaden sama. soalnya tempatnya enak Kak, ada pohon-pohonnya kayak tempat-tempat lain. Oh, oke, oke. Ya Ya kalau sama aku sih, mungkin bisa lihat pemandangan juga dari ya atasnya. enak sih. Kalau aku sih karena megah ya. Inferno itu terlalu kecil ya. Kecil. Biasa banget. Kalau si Stone sama Zone bagus sih sebenarnya. Maksudnya cuman ya kayak batu-batu biasa juga sih. Kurang kelihatan ya. Kurang megah gitu. Kalau Tikal kan beneran kayak struktur ya. Gedung gitu. Kelihatan banget nih struktur gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah gimana mereka bisa membawa batu-batu sebesar ini loh di bentuknya. Bahkan serapi itu loh. Rapi loh itu batu-batunya. Itu dengan teknologi apa ya? Itu kan masih menjadi pertanyaan para arkeologi juga ya. Gimana orang-orang zaman dulu bisa membangun struktur-struktur gede kayak gitu, rapi, tapi gede gitu. Pakai teknologi apa gitu? Nggak ada ditemukan apa namanya alat-alat yang khusus juga gitu kan. Makanya misteri juga ini ya, ngebangunnya gimana. Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya lagi nih dari Dimitri Tajiden. Enggak. Oke, kalau enggak ada sih, berapa sini? Ya lebih 5 ya udahlah kita tutup pertemuan kita minggu ini aja ya. Udah 50 menit juga ya. Kalau gitu bentar bentar. Bentar. Oke. Oke kalau gitu teman-teman kita tutup pertemuan kita untuk minggu ini. Minggu depan masih sama aku ya. Minggu depan lagi baru ganti Dimitri sama Rumi. Itu ya. Di minggu depan masih sama aku. Temanya, aduh, temanya tentang eh apa namanya teknologi angkasa lagi ya. Mama masih bingung mau tentang apa. Oh,
Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Teman-teman. Dari Dimitri dan Jaden. Dari teman-teman. Dadah. Dari Dimitri.